وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para ibu, para bapak Allah, monggo langkung rumiyin kita maos tahlil tasbih lan donga iki hawalah. Insyaallah manfaatipun ageng sanget. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal qadiru ala kulli syai' wa la ilaha illa antal waliyyu ala kulli ana wa la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara subhanaka inna kunna minal ghurama la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Amin. Dan Bapak sekalian, ingkang tansah kula raos sahabatipun salat. Menawi kula paling banter ketika kaping 3. Menika sedaya bagi wonten dasaripun ingkang sepisan yakini bilih Allah menika qadir. Allah menika maha kuwas ing sakawis dengan Allah Ta'ala kuwas dan ratu utawi geni menika dados adem. Niku saged. Allah niku saged. Nabi Ibrahim nalika dipun lebetaken wonten ing Noah ratu napa geni. Geni niku bahasane iku Bromo. Napa Bromo ratu api lah. Allah mendika ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Mungkin atau tidak? Mungkin. Nalika bayi Maryam menika wonten ing mihrab. Mungkin kalau boten menawi Allah Ta'ala menika maringi rezeki kanthi tanpa sebab. Mungkin.
Allah sakit apa betul? Sakit. Lalu alam dunia ini pun betul wonten dados wonten ugi sakit, ugi mungkin. Kalau kemudian ini nanti akan ada penyakit buatan. Kalau ini nanti ada penyakit buatan, dibuat apa? Mungkin tidak? Mungkin. Ada penyakit buatan? Ada. Kalau Allah menghendaki, maka akan ada penyakit buatan. Diam-diam jadi alat kekuasaan global. Kalau kesehatan keluarga belajar masalah kesehatan, tidak perlu kita berpikir atau merespon secara kritis. Gitu. Mungkin. Jadi ini nanti secara global itu nanti akan dijadikan akan banyak penyakit. Dan caranya menyembuhkan adalah dengan cara mereka. Maka yang kita baca la ilaha illa anta qadiru ala kulli syai'. Mungkin tidak kalau tiba-tiba ada orang datang kemudian mengasih bantuan dana 1,4 miliar, mungkin tidak? Mungkin. Terjadi apa? Terjadi Pak. Sudah terjadi. Mungkin. Kemarin ada kunjungan lagi kemarin siang dari Jakarta. Mungkin tak kalau orang itu nanti memberikan dana? Mungkin. Dari Wali, World Assembly Muslim Youth, dari perkumpulan Muslim, pemuda Muslim dunia. Kalau ini siang, mungkin. Jadi ketika kita membaca la ilaha illa antal qadiru ala kulli syai' wa la ilaha illa antal waliyyu ala kulli ala artinya penderitaan, kesengsaraan, beban yang berat. Ala al-wali, wali itu artinya pelindung, pengurus. Jadi kalau wali murid yang ngurusi murid, yang bertanggung jawab, gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab, yang melindungi, yang memberikan kekuatan kepada anak-anak ini, anak ini kesengsaraan, beban yang berat, ya. Pikiran yang menggayun, ya. Kita maunya baik, ternyata ditipu orang, gitu Pak. Kita anak penderitaan, anak. Ini belum apa-apa, kita sudah ribut, ya Pak. Baru hari berapa ini? Baru berapa hari? Baru satu hari ini sudah bermasalah, ya, sudah bermasalah. Ini nanti ada wonten ayat itu mungkin. Sudah ada masalah? Sudah. Baru satu hari. Kemana berwangi? Berlindung kemana? Kepada Allah. Ala kulli anak. Jadi bismillah kalau naik kita nggak ada yang berusaha untuk mempunyai hati yang bolong ya. Bismillah kenceng mohon. Ya Allah ini baik sudah bismillah ini saya kerjakan, nggak usah menga kalian bismillah ini baik. Dan kita anukan saja.
Nah, pada akhirnya ini saya ada kawan saya, sahabat ini Mas Kang Syatibi. Ini saya tidak bisa voice-nya ya, tidak keluar voice-nya ya. Kalau biasanya ada keluar. Ini lagi pengajian di Cinere. Ya. Wah, ini saya ngiri sekarang. Ini setahun di bawah saya Pak usianya. Lagi pengajian ini. Oke. Ya, langsung beliau wafat ketika dalam keadaan pengajian. Indah Pak. Indah sekali. Mati seperti ini indah. Inilah yang disebut dengan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah kata la ilaha illallah itu selalu yang dilafalkan? Jawabnya tidak. Betul. Tidak selalu harus melafalkan mulutnya dan lain-lain. Wonten yang terjadi benar nalika sholat, pas sujud, itu sami kaya la ilaha illallah. Pecah pas ngurus pondok, niku nggih la ilaha illallah. Meskipun lafalnya tidak mengatakan la ilaha, tapi perbuatannya pas sedang ada di jalur la ilaha illallah. Meskipun lafalnya tidak mengatakan itu. Ini Masya Allah ini kan satu kawan seangkatan beliau dan 164 seangkatan yang sekarang sudah meninggal ada 58 dari 164 ini 58 orang sudah wafat. Jadi berwalinya kepada siapa? Berwalinya kepada Allah. Antal waliyyu ala kulli mana. Atas setiap rasa berat, rasa duka, ujian ini semuanya kepada Allah. Wala ilaha illa antal ghani. Dan Engkau ya Allah yang maha kaya. Sedang kami ini adalah fuqara. Fuqara itu artinya apa? Asli kata asli dari fakir, fakoro itu artinya membutuhkan. Jadi fakir itu adalah orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang katanya itu sudah punya ini, punya itu, tetapi masih masih ingin mau. Nah, ini berarti dia fuqara. Nah, kita ini membutuhkan apa enggak? Ya, kita membutuhkan Allah. Maka disebutnya kita ini sebagai fuqara. Subhanaka inna kunna minal ghuraba. Ghuraba ini jamak dari beri atau orang yang ditekan bahwa hutang jasa, hutang dana, hutang. Nah kita ini kan hutang budi, hutang dana, hutang budi, nominal, ghuraba. Jadi kalau kita ini berhutang, maka Allah Ta'ala ini dalam keadaan apa ini? Ghani, kaya. Nah, oleh karena itu dengan 3 kan ini kode lupa. Qadir, wali,
Goni. Insya Allah kita tidak akan lengah dan bingung. Saya tidak akan bisa dibandingkan dengan Fulan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain lagi. Ya, saya tidak bisa, kita tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kecuali apa? Kecuali ya apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ya itu yang kita lakukan. Jadi nanti ada satu ayat pagi hari ini kita belajar satu ayat saja, kemudian la haula wala quwata illa billah, ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini antara lain Allah akan berkenan memungkinkan kita melalui sesuatu yang tidak mungkin, akan mewujudkan untuk kita sesuatu yang mungkin otak kita mengatakan tidak, tetapi Allah bisa mengatakan iya. Kalau kita lemah, maka kita membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir, kita memohon hidayah dan ketepatan. Sadar artinya tepat. Asal konco yang pas, ingkang kawal tenan ingkang pas, tiyak ingkang pas. Jadi segala sesuatu ya pas. Nah, di bulan berapa? Injil menika wonten ayat sederhana. Nika kita sampun mangertos kata wonten ing dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi menika kita waos, lajeng kita amalaken maknanipun, kita mangertosi lan kita yakini. Nah, nika naik bahasanipun napa basa akademis, basa kuliahan, basa tafsir ayat Al-Qur'an nika kedahipun dipun caketi kanthi sekawan berkalis. Ya, Pak Kunten tadi Inggris ketilah kalau tadi ngaji dhuwur ingkang nomor sepisan sebatanipun banyak ilmu ini. Al-Quran itu harus didekati dengan pendekatan bayani. Bayani itu penjelasan. Al-Quran itu teks, Al-Quran itu seratan, Al-Quran itu konsep, Al-Quran itu resep. Harus dijelaskan. Bayani. Hadis menika seratan, teks. Seratan menika kedah dipun cetak. Nah, rumiyin zaman Sunan Kalijaga niku liar nyetakake angel. Terus dados napa? Dados sluku baroke ilmu dan seterusnya. Mak jendi loro, mak jendi niku merak bayani itu harus dijelaskan. Teks. Pagi ini saya sengaja pakai jubah. Sebaiknya kita ini pakai jubah atau sandal. Teksnya apa? Teksnya untuk orang. Teksnya. Apakah selalu harus pakai jubah? Jawabnya tidak. Betul kan? Sing penting nutup apa? Teks. Teksnya apa? Teksnya kalau sholat itu pakai apa hadisnya?
Rasulullah ngagemi pun apa? Rasulullah ngagemi pun juga. Amargi memang tiap hari. Lah Abu Jahal kan dia juga. Yes. Teksnya begitu, maka kita harus melakukan itu. Itu namanya teks. Islam itu, Quran itu bisa membuat kita maju. Sayangnya apa? Sayangnya masih berhenti di teks. Jadi hati-hati. Kalau langsung apa yang tidak begitu mikir. Karena kita nanti akan berhadapan dengan tembung ini apa? Bagian ini maknanya apa? Ya ini kita dekati dengan apa? Satu, bayani harus dijelaskan. Yang kedua namanya burhani. Burhani itu harus sesuai dengan nalar. Kalau bayani apa nih Ustaz? Ar-Rahman Al Quran Falaqal Insan Allamahu Bayan Allamahu Bayan. Bayan itu apa? Bayan itu keterangan. Kamu kan ini betul seorang betul kan maupun gas maupun ini sampai ke ini apa nih? Soalnya ini bagian yang paling sulit. Saya punya cucu, punya kelainan. Ini harus masuk di sekolah inklusi. Dokter mengatakan 1,5 tahun ini nanti harus ambil sakit pas 13 di Jogja. Dokter mengatakan 1,5 tahun. Belum mulai mau coba ini, bapak dulu pak, wing itu diprihati baik. Dan ada kodim ala kulli syai, wala ilaha illa al-waliyyu ala kulli alam, wala ilaha illa al-waliyyu wa nahnu fuqara. Subhanaka inna kunna minal ghurama. Setiap habis salat 4 bulan sekarang sudah bagus. Dan nanti kelas 2 ya, insya Allah akan masuk ke kelas biasa. Satu kelas hanya 9 orang. Dokter mengatakan tidak betul. Tapi Allah memberikan itu. Pendekatannya apa? Satu, teks harus dijelaskan. Yang kedua, harus pakai akal, nalar. Faktu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba kamu keluarkan ininya apa? Nalarmu. Dan ini pakai PDAN ya, sebab saya dari awal jauh sebelum ini. Ini kira-kira kabinet ini nanti mau hancur apa enggak? Saya bilang hancur. Pasti akan hancur. Pasti Pak. Saya melihatnya dari mana? Dari nalar. Nalar apa? Nalar Quran. Jadi nalar Qurannya itu keliru. Nalar Quran itu keliru. Tidak pakai dasar-dasar Quran. Quran itu tidak harus hafal, tidak harus memiliki surat apa ayat pintar. Akan tetapi ketika itu nggak pas dengan Quran, itu pasti akan hancur. Pasti Quran. Itu nanti banyak ayat. Yang ketiga, irfani itu apa? Irfani itu yang mawi hati, yang mawi mana? Sholat ngangge khusyuk, sholat ngangge rasa, wudu, kalian ikut rawasakan. Ketika membasuh muka itu hati kita mengatakan, ya Allah, leburkanlah dosa-dosa yang disebabkan oleh mata saya, yang disebabkan oleh muka saya, yang disebabkan oleh tangan saya, oleh kaki saya. Mungkin kaki saya pernah tak kemana. Ya Allah, mohon ampun. Jadi ketika wudu itu tidak hanya rupiah hampir gitu kan, tetapi hati kita itu mengatakan apa? Ya Allah, terimalah ini,
Ya Allah ketika istinsyaq nyerot apa malih subuh, nyerot apa niki toyo, ngene napa niku? Iro, gitu kan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengeluarkan jin yang ada di dalam hidung itu, gitu. Sehingga nanti secara kesehatan dia akan menyehatkan. Maka orang yang junub kok mandinya pakai air panas, air hangat karena dingin, maka dipastikan itu menyalahi ayat. Dia akan kena pusing, hidupnya akan pusing, dia akan kena vertigo. Jadi secara ayat harus ada dijelaskan. Kenapa? Karena yang namanya pori-pori otak kita itu dia membutuhkan nutrisi, membutuhkan listrik itu harus dikendalikan lagi. Karena listrik itu habis jebol. Itu kalau di dalam kajiannya itu ada 100 kali 40. 100 lampu kali 40 watt. Itu sekali, Pak. Maaf, ini kita sudah dewasa semua. Sekali keluar itu hilang listriknya. Untuk nyalakan lampu 100 kali 40 biar itu bisa padam. Itu sekali. Dan itu akan normal kembali kapan? Ketika ada guyuran air yang air itu adalah katalisator terbaik angin ini. Penghubung listrik terbaik itu apa? Air. Nah, kalau airnya itu panas, jadi nggak masuk akal. Jadi Al-Quran teks itu harus didekati dengan apa? Didekati dengan teksnya, walaupun harus dijelaskan. Berarti dia harus paham bahasa Arab. Yang kedua, burhani harus cocok dengan nalar kita. Oh, ini tokan gitu kan. Yang ketiga harus didekati dengan hati. Irfani. Nah, yang keempat harus didekati dengan amal. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Islam itu sampai kapan baru Quran? Itu ketika dia tidak diamalkan, maka Quran tidak akan bisa berbuat banyak. Meskipun banyak hafid. Temanggung Jawa klub hafid. Sekarang itu kira-kira ada 70-an. 70-an hafid di Kabupaten Temanggung ini. Gue zaman dulu ya, saat ini orang rubah, mereka ini nomor teks mawon, hanya teks saja, hanya bayani saja, harusnya itu bayani saja, burhaninya tidak ada, bahkan niku aku, lek apa Quran itu sedih, mau orang kudu. Maka kalau malu wal banuna wazinatul hayatid dunya yang saya ingin pagi hari ini pendek saja, yaitu al-baqiyatus sholihatu. Ini kok maknanya itu nongol. Al-baqiyatus sholihat itu maknanya apa? Ada ini ada surat Kafi ya. Satu, al-malu harta, al-banuna anak-anak. Jadi status dari harta adalah zina. Status dari anak-anak adalah zina. Zina itu apa? Zina itu hiasan. Ini orang-orang ini mau apa ini? Jadi kalau ini dibuka, ini hampir semuanya ini hiasan. Apa nih? Bakal tambah rame. The New York Times bongkar skandal dugaan apa nih Pak? Korupsi. Ini mal apa banyak? Mal. Kenapa orang korupsi? Ya, sebab pikir anak.
gawean iku angel. Saiki iki gawean mulane bapak golekne gawean kanggo anake. Kanggo mantune. Iki mumpung bapak duwe gawean, kowe tak kei gawean. Ini apa, Pak? Mal. Apalagi Bandung. Anak-anak. Statusnya apa? Anak-anak itu statusnya apa? Statusnya adalah zinatul hayatin dunia. Jadi statusnya adalah perhiasan saja, Pak. Jadi kalau perhiasan itu bisa ada, bisa tidak. Tubuh sepeda motor, gitu. Oh, ini kurang sip. Nah, orang nganggo apa dulu? Sing kursi ini tiga itu, utuh, gitu. Saking kulit. Atau apa betul? Biasa mungkin. Buat nama itu tiga itu karpet. Kudune ono karpet, ora ono karpet iku apa-apa ora ono. Ora apa-apa, ora ono pripun? Ya ora apa-apa. Wong niku napa? Pas zina. Zina itu harta itu andai kata tidak ada, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kalau misalnya anak-anak ini tidak ada terus bagaimana? Apa-apa atau nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Nggak adil. Allah Ta'ala nggak adil kalau orang yang tidak punya anak kemudian divonis salah. Nggak adil. Kalau tidak punya harta kok divonis salah, ya Allah nggak adil. Berarti apa? Al-mal dan bani itu tidak pokok. Yang pokok itu yang mana? Ini dia. Al-baqiyatu wal-baqiyatu. Orang Arab itu kalau berbayar kemudian ada susuk. Ini panjenengan tidak makan Madinah belanja kudune ana susuke niku disukun, Pak. Kadang-kadang susuk mau sithik-sithik niku sing dodol semene. Halal. Sithik ramah. Dia kan kita nggak tahu. Ngerti deh halal haram itu urusannya karo makanan gitu. Halal. Ya wes balik. Nah, susuk itu artinya bagian turahan. Ada turahan kang soleh. Ada juga yang mengatakan bahwa bagian itu artinya bakok abadi. Tadi Pak, kalau kita punya harta katakan 1 juta. 1 juta kemudian kita makan yang 900, maka kemudian yang sisa berapa? 100, yang turah berapa? 100. Berarti yang abadi berapa? 100 tadi. Yang 900 sudah kelop, sudah terpakai. Ini kata sebut namanya bagi motor daharan ya, kata daharan ini kok kiat pinter Pak. Ini ada infak tidak untuk daharan? Ada, gitu. Ada infak tidak untuk daharan? Ada. Infak itu berpahala tidak? Pahala. Oke. Kuat berapa lama pahala itu? Pahala itu berapa lama? 3 hari paling. 3 hari itu tasya berapa? Baik. Kalau udah ngaji ini kan ini cocok. Baik.
Pantai Indah Kapuk. 2. Membuat apa? Membuat Islamic Financial Center terbesar di Asia Tenggara. Nopo niki? Pusat keuangan syariah. Di mana? Di Pantai Indah Kapuk. Megah. Pantai Indah Kapuk itu di Jakarta Utara. Di atas tanah berapa? Di atas tanah berapa? 23,5 hektar. Ini tanah apa? Ini tanah wakaf. Kalau wakaf itu hilang apa? Tidak hilang. Kalau wakaf itu tidak hilang, tidak bisa hilang. Wakaf itu punya sifat 3, yaitu layuba, layuhar, layuroh. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan. Seperti yang sekarang sedang ribut di Al-5, Al-5 Magelang. Itu Pak, apa nih Pak? Jalan nomor yang sekarang ini. Menawi saking RSUD Magelang, Maju, kemudian ke kanan. Nah, jalur itu satu arah. Itu jejer kalian arah Anipa. Maka Anipa berbeda atas perkalis. Kenapa? Karena bangunan di atasnya itu tanah itu dibuat di atas tanah wakaf. Dan anak turune itu orang terima. Itu tanah itu ada di jalur. Sekarang sedang ramai itu. Oke, sekarang sama ini Pak. Sama. 23,5 ini adalah tanah wakaf. Yang membangun Islamic niki sinten? Yang membangun ini siapa? Ini yang membangun adalah 9 naga. 9 naga itu sinten? 9 naga itu sing nek pipis ora cewek. Berarti ini ngajine. Ora sunah. No, orang sunat. Doang orang Islam, bukan Islam. Orang Islam. Di dalam Al-Quran ada nggak 9 naga ini? Ada. Wakana fil madinati tis'atu rajulin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ada di dalam surat An-Naml ayat 48. Ada 9 orang yang sedang rusak. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan mereka tidak akan pernah membuat perbaikan. Jangan kita terus membuat 5 tahun ke depan ini sulit. Secara ekonomi sulit. Wajar semua kami. Maka tawakallah kepada Allah matanya. Baik. Jadi Bapak sekalian pertanyaannya begini. Kenapa kok 9 naga itu menggunakan tanah wakaf? Kenapa? Karena tanah wakaf itu tidak usah tukur. Tidak usah beli. Kalau tanah wakaf itu tidak usah beli tanah wakaf. Dan tanah wakaf itu mesti abadi. Wah, ini aromanya sudah. Ini nanti 3 hari habis sebenarnya. Habis. Baik, kalau sekalian. Ini manfaat mengenai wakaf. Wakaf itu berapa? Wakaf boleh 100.000 rupiah? Boleh. 10.000 rupiah boleh? Boleh. Wakaf boleh? Boleh. 100.000 boleh? 10.000 boleh. Sekarang lebih abadi mana? Dibelikan semen dengan urunan 10.000 rupiah dapat semen. Dengan piring yang nanti 3 hari pasti habis. Ya semua itu ada tempatnya. Kembali lagi ke sini, buat sekalian. Masya Allah ini terlalu panjang. Wal baqiyatus sholihatu, adapun sesuatu yang salih dan abadi. Adapun sesuatu yang salih dan itu turahan. Turahan dari apa? Turahan dari kepala 6. Rasulullah itu berdoa. Rasulullah itu mengatakan begini. Ini Sabain ya 70.
ta'awwadhu billahi min ra'sis sam'i. Kamu berlindunglah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari kepala 70. Orang kalau umurnya sudah ada kepala 7-nya, itu kalian berlindunglah dari umur ini. Pada hadis yang lain dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min ra'sis sittin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepala 60. Nah, saya ini sudah masuk nih. Kepala 60 nih, Pak. Masuk nih. Sekarang sudah 64. Yang berikutnya apa? Wa imaratis sibyan. Aku berlindung dari pemerintahan sibyan, dari tembok sobi. Sobi itu apa? Bocil. Bocil itu apa? Bocah cilik. Ini Rasulullah ketika. Jadi Rasulullah pernah berlindung kepada Allah dari pemerintahan penguasa yang dipimpin oleh bocil. Ini sejak kapan ini? Bisa 1400 tahun yang lalu. Rasulullah di komen tadi. Min ra'sis sab'in wa min imaratis sibyan. Iya Ustaz. Saya dulu ketawa-tawa itu, saya belum paham. Qala ya Rasulullah wa ma imaratis sibyan. Itu Rasulullah niku napa niku penguasa bocil niku napa? Nah, Rasulullah memberi sifat. Sifatnya begini. In aqatumuhu halaktum. Kalau kalian taat kepada mereka, kalian hancur, halaktum. Wa in asaitumuhu, tapi kalau kalian menyalahi mereka, kalian tidak mau taat kepada mereka, ahlakukum, mereka akan menghancurkanmu. Gitu. Ini bocah cilik. Jurusan ini pun konten apa dari jadi Rasulullah tidak dusta. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat itu apa? Khairun inda rabbika, dan itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Apanya? Pahalanya. Tawaban. Pahalanya lebih baik. Turahan-turahan kan soleh kuwabu. Amalan yang mempunyai sifat abadi itu lebih baik di sisi Tuhan. Apanya? Ganjarannya. Wa khairun amala, dan sebaik-baik cita-cita. Jadi cita-cita terbaik ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi mohon dari luar sekalian, meskipun kita tidak ada harta, meskipun kita tidak ada anak, misalnya yang alman, walbanun, itu nanti pasti akan kita tinggalkan. Maka yang pasti jangan sampai tidak. Yang tiganya apa? Wal baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu apa? Bayan dijelaskan. Siapa ini yang menjelaskan? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini di dalam tafsirnya Ibnu Abbas yang disebut dengan baqiyatus sholihah itu wonten kalih. Inggih menika as-shalawatul khamsu. As-shalawatul khamsu. Salat yang 5. Ibu bapak, niki menawi dipun persani wonten mriki. Niki orang-orang yang sholat itu bisa dihitung apa enggak? Tidak bisa. Sekarang kalau persiapan itu sejak sebelum asar sejak sebelum asar, kemudian pengumuman dibacakan jam 8. Kabinet pertanyaannya, jum sholatnya dan bunyi. Enten nopo betul Pak? Enten tiang kita ejos. Petoy dunia yang siptan. Dunia ini petoy siptan. Ini orang sholat. Wonten apa kan? Oh
Berarti orang itu tidak menjalani apa? Dia tidak menjalani itu tadi Pak. Tidak punya al-baqiyatus sholihah. Jadi itu ternyata as-shalawatul khams. Wa yuqalu, dan begitu juga dikatakan al-baqiyatus sholihah itu apa? Ma yabqa thawabuhu, yaitu yang abadi. Yang abadi apanya? Yang abadi ganjarannya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut dengan baqiyatus sholihah. Jadi Bunda Bapak sekalian, yang Allah Ta'ala mudah dan memberikan harapan kepada kita, setidaknya ketika sholat itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tidak lupa ini subhanallah, membaca ini, selalu membaca tasbih walhamdulillah, kemudian membaca hauqalah wala ilaha ini syahadat ya, tahlil wala ilaha illallah wallahu akbar, dan takbir 4. Maka ketika kita tawaf keliling Ka'bah, yang kita baca apa? Yang kita baca ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ini yang kita baca. Maka kan bulan Bapak ikan sangat kita amusakan model enjat ini khairul amal atau cita-cita terbaik, dan ini yang perlu kita sampaikan, kita turunkan kepada anak-anak kita. Linduk Bapak orang kubun duwe Bapak orang kubun sing kudu mbok cekel sholatmu, tasbihmu, takbirmu, tahlilmu. Ini yang setidaknya harus kita pegang. Itu yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah. Sementara yang namanya al-malu wal banun itu sifatnya hanya apa nih Bu? Hanya apa ya sekali. Niki wonten ibu Pak. Ya, sekarang sudah muncul mobil. Apa Bu? Mobil harganya 1,2 miliar. Mobil presidenan. Nah, ini ada apa ini? Mobil presidenan. Ini kira-kira larang betul. Murah gitu. Ini mobil apa? Nah ini Pak. Ini yang konon ini buatan ini buatan Indonesia konon. Ini pindah. Yang bikin pindah. Ini harganya 1,2 miliar. Jadi kalau mau punya titel, kadang itu betul usaha sekolah di betul orang. Pokoknya yang sugih bisa bayar titel. Ya, Ekuti dokter 1,5 tahun. Hanya terus ada dokter baru. Ibu bagian kebetulan orang itu tidak masuk bagian. Dan ini kadang ijazah palsu ini saat ini kadang. Itu caci deh. Masih tadi kok. Rapi apa? Itu dokter. Mereka ada apa? Duit Pak. Bisa ini boleh duit, mau bayar terus bisa itu dokter. Masya Allah. Jadi ini apa ini? Andai kata kita tidak punya ini terus bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jangan sampai anak turun kita itu tidak melakukan yang ini. Maka untuk kita akhiri kanti maos mengelolol. Ini yang tadi saya matur, ini ada dasarnya. Ini ada tasbihnya, ada la ilaha illallah, ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada hauqalahnya,
ada doanya. Kemudian doa dan untuk kita akhiri dan mau bisa mari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal qadiru ala kulli syai' wa la ilaha illa antal waliyyu ala kulli ana wa la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara subhanaka inna kunna minal ghurama la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Amin. Akan kita coba akhiri dan di maus apa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi